Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arya Saputra dengan NIM 22014738, program studi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Bisnis Digital. Langsung saja, judul dan deskripsi singkat. Judul: mengembangkan platform pendidikan online. Deskripsi singkat: sebuah perusahaan startup berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus-kursus dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik. Mereka ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para pengguna mereka. Yang pertama, tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna. 1. Ada infrastruktur dan akses internet yang terbatas. Banyak siswa menghadapi kesulitan dalam mengakses koneksi internet yang stabil dan cepat, menghambat partisipasi mereka dalam pembelajaran online. Kedua, kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Banyak siswa dan bahkan beberapa pendidik menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Ketiga, kesesuaian konten pembelajaran. Tidak semua materi pembelajaran dapat dengan mudah disesuaikan dengan cara online. Keempat, gagal fokus. Banyak yang mengalami kesulitan dalam menjaga fokus dan motivasi siswa. Yang terakhir, penilaian pembelajaran online. Menilai kemajuan siswa secara online dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal kejujuran dan keadilan penilaian. Untuk selanjutnya, cara perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan menggunakan prinsip relevansi. Apa itu prinsip relevansi? Prinsip relevansi yaitu sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran sejalan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform. Penggunaan e-learning. Melalui e-learning, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online, melakukan diskusi dengan sesama siswa, berinteraksi dengan guru, dan melakukan ujian secara daring. Selanjutnya, cara perusahaan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna. Yang ke-1 ada pembelajaran mesin. Menggunakan algoritma untuk menyempurnakan kinerja dan efisiensi data yang berdampak pada bidang-bidang seperti pengenalan gambar atau ucapan. Kedua, pemrosesan bahasa alami (NLP). Memungkinkan mesin memahami dan menghasilkan bahasa manusia sehingga menghasilkan aplikasi seperti chatbot, asisten suara, terjemahan bahasa, dan pembuatan konten. Yang terakhir ada AI generatif. Bagian dari AI yang berkembang pesat, unggul dalam menghasilkan konten digital seperti gambar, musik, teks, atau video dengan mengidentifikasi pola dalam kumpulan data besar. Selanjutnya, jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan. Yang pertama ada kuis interaktif. Dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan serta memberikan umpan balik instan untuk memperbaiki pemahaman mereka. Yang kedua, diskusi online. Memungkinkan siswa untuk berbagi pemikiran, bertanya, dan berdiskusi tentang materi pembelajaran dengan sesama siswa dan guru. Yang terakhir, kelas virtual atau Zoom. Kelas virtual atau Zoom memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi secara langsung melalui video konferensi. Selanjutnya, cara perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Yang ke-1 ada biaya produksi yang meliputi modal, tenaga kerja, serta biaya tambahan yang lainnya seperti biaya sewa, alat produksi, atau sarana yang lain digunakan untuk menjalankan kursus tersebut. Yang kedua yaitu pelanggan. Mencari tahu seberapa banyak permintaan pelanggan terhadap kursus tersebut. Yang ketiga, ada jenis kursus. Harga yang ditetapkan fleksibel tergantung jenis kursus yang diberikan. Yang keempat, target pasar. Lihat juga mengenai target pasar yang akan ditargetkan untuk memasarkan. Misalnya,
dengan mempertimbangkan harga pesaing yang kursus-kursusnya serupa. Yang kelima yaitu kompetitor, mencermati kursus atau layanan yang ditawarkan oleh kompetitor terlebih dahulu sebelum menetapkan harga jual. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online. 1. Menambahkan fitur login. Terapkan sistem autentikasi yang kuat untuk melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Jadi yang bisa mengakses platform tersebut hanya user saja, pengguna saja. Kedua, menetapkan kebijakan privasi. Menetapkan kebijakan privasi yang jelas dan transparan yang menjelaskan bagaimana data pengguna akan digunakan, disimpan, dan dilindungi. Yang ketiga, pembaruan perangkat lunak. Pastikan bahwa perangkat lunak platform pendidikan online selalu diperbarui dengan versi terbaru dan pastinya dengan patch keamanan. Selanjutnya, cara perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Yang ke-1, dengan analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT. SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, sama threats, untuk menentukan sejauh mana strategi bisnis mampu memanfaatkan kekuatan perusahaan, meminimalkan kelemahan, mengambil peluang, dan mengatasi ancaman. Yang kedua, ada feedback pelanggan. Dapatkan umpan balik dari pelanggan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan oleh platform. Umpan balik ini dapat memberikan informasi tentang seberapa efektif strategi bisnis dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini lebih ke saran, feedback pelanggan, saran dari pelanggan atau pengguna. Terakhir, yang ketiga, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.